dengan indikasi lemak itu jahat. Bisa terkena penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, stroke. Selain lemak, ada nggak komponen lain sih Bu yang dibutuhkan tubuh? Kita jumpa lagi ya dalam acara Opini Kesehatan. Nah, kali ini kita mau membahas masalah gizi seimbang nih. Ya, cuma saya hanya mau kita membahas hanya satu bagian kecil. Karena kalau gizi seimbang ini kan nanti penjabarannya panjang ya. Ada nutrisi dan kawan-kawannya. Nah, saya lebih fokus tentang masalah lemaknya. Nah, sebenarnya mitos atau fakta sih semua yang katanya lemak membandel ini dengan indikasi lemak itu jahat ataupun tidak baik untuk tubuh. Itu mitos. Mitos ya. Ya. Oke. Karena ada beberapa lemak yang memang diperlukan oleh tubuh dan kita sering menyebutnya itu adalah lemak baik atau HDL. Nah, sebenarnya lemak yang perlu kita hindari itu adalah lemak jenuh. Yeah. Lemak jenuh yaitu lemak, kalau orang bilang yang sekarang itu lemak trans ya Pak. Oke. Lemak trans artinya lemak yang memang bisa meningkatkan kadar LDL. Trans LDL fat ya. Iya, LDL dalam tubuh. Nah, kita tahu ketika kadar tersebut meningkat dalam tubuh, kadar LDL itu yang akan memicu seseorang bisa terkena penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, stroke. Oke. Hipertensi. Nah, sebenarnya trans fat ini didapatkan dari mana sih Bu? Maksudnya contohnya makanan atau gimana? Pak, ya. Sumber lemak trans ini sendiri, sumber lemak jenuh itu sendiri kebanyakan bersumber dari sumber hewani. Hewani. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di kulit unggas. Ya. Nah, itu adalah salah satu kenapa beberapa orang kesehatan mengatakan bahwasanya boleh mengkonsumsi unggas, ya kan, karena memang mengandung protein, tapi tidak dengan kulitnya. Oke. Ya, saya punya pengalaman masih keluarga, setiap kali membeli daging-dagingan, utamanya unggas, itu dia pasti akan selalu buang kulitnya. Kenapa? Karena dia sampaikan memang di sini nih sumber lemak jahatnya. Ini nih yang bisa buat orang-orang kalau mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan banyak, ini yang bisa buat kolesterol. Berarti ini yang bisa buat hipertensi. Gitu. Saudaranya Ibu itu orang kesehatan. Benar. Ya, ini enak Bu kalau maksudnya kita bahasnya misalnya keluarga atau kerabat kita, teman kita orang kesehatan. Dia paham, ya. Nah, bagi yang tidak paham, ini yang menjadi masalah ya Bu ya. Berarti kalau kita bahas masalah tadi dari kulit, misalnya dari sering kita jumpain tuh minyak yang berulang-ulang digunakan. Nah, ini juga berbahaya atau enggak Bu? Minyak jelantah ya, kalau orang awam bilangnya minyak jelantah itu hanya boleh dipakai 2 kali. Oke. Artinya sekali kita pakai ini minyak baru. Nah, penggorengan sekali lagi itu boleh kita pakai, tapi tidak untuk yang ketiga atau 4 kali. Apalagi kalau minyak itu sudah sampai ada endapan. Berubah, ya? Iya, warna berubah dan ada endapan, bahkan dia sudah beruap. Oke. Itu tidak boleh. Ketika kita gunakan itu berulang, itu akan menyebabkan zat-zat karsinogen itu ada atau tumbuh, mempercepat pertumbuhan zat karsinogen, zat penyebab kanker dalam tubuh. Oke. Ini lebih spesifiknya ke kanker apa Bu? Atau misalnya gimana? Kalau untuk spesifiknya mungkin tergantung ininya ya Pak ya, tergantung organ sasaran mana yang diserang gitu, dan dibarengi dengan yang pola hidup yang lainnya gitu, lebih kemana gitu. Mungkin bisa jadi ke kanker usus atau mungkin kepada kanker darah dan lain sebagainya gitu. Jadi balik lagi, tergantung lagi gitu Pak. Oke, baik. Berarti kalau kita bahas masalah tadi gizi seimbang, salah satunya itu kan sebenarnya kan tubuh kita ini memerlukan lemak ya. Nah, sebenarnya kalau dari pembagian nutrisi, selain lemak, ada nggak komponen lain sih Bu yang dibutuhkan tubuh? Ada Pak. Nah, balik lagi ke konsep gizi seimbang. Iya, artinya kita perlu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Artinya di luar dari lemak kita perlu vitamin dan mineral, kita perlu juga karbohidrat, kita perlu juga protein. Nah, kalau kita lihat itu ya, di gizi seimbang itu seperti bentuk piramida, piramida makanan. Maka lemak itu sendiri akan menempati urutan kedua. Kedua ya. Artinya kenapa? Karena memang sumber energi
Tapi memang dalam artian harus dalam dalam takaran yang pas untuk kita konsumsi. Memang dia kedua sumber yang harus kita penuhi, tapi memang harus dalam takaran yang pas. Gitu. Kalau air, Bu? Kalau itu berarti masuk kepada mineral. Mineral, air putih juga mineral. Gitu ya Pak ya. Teh juga mineral. Nah gitu ya, disertai dengan kandungan-kandungan lainnya. Nah itu juga perlu, tapi kalau di piramida makanan itu ada di urutan paling ujung. Artinya dosis bagian terkecil yang diperlukan oleh tubuh. Biarpun air. Kalau di piramida makanan. Itu yang paling besar adalah karbohidrat dan lemak. Ya mungkin ini yang harus juga diperhatikan masalah gizi seimbang ya. Karena memang biasanya pada umumnya kan ya kita hanya mungkin memenuhi kebutuhan ya 2 atau 3 deh. Protein, karbohidrat, lemak. Yang 2-nya ini yang selalu disampingkan. Ya, Pak, ya. Nah, karena memang yang baik-baik itu kadang-kadang ya rasanya memang nggak enak. Jadi yang enak-enak ini yang dikonsumsi, dan yang tidak enak ini ya tidak dikonsumsi. Tetapi kalau kita bahas masalah gizi seimbang ini untuk jangka panjang, Bu, efeknya apa sih dan apa saja sih, Bu? Artinya seperti ini, Pak. Berarti kalau konsep untuk gizi seimbang artinya variasi dari makanan tadi harus seimbang. Seimbang antara kebutuhan karbohidrat, seimbang antara protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, ketika kita kenapa bisa zaman sekarang itu kebanyakan sudah mengabaikan poin keempat dan kelima? Karena konsepnya kita sekarang itu yang penting kenyang dan puas. Nah, jadi kita makan sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, tapi keinginan dan mood. Nah, seperti itu ya. Makanya orang kebanyakan ya yang penting kenyang, biarpun tidak menggunakan sayur dan tidak ada vitamin dan mineral di sana, tidak apa-apa. Hanya ada karbohidrat dan protein dan lemak. Berarti lebih mementingkan leher ke atas daripada leher ke bawah. Iya, benar, Pak. Nah, jika ditinjau dari aspek seberapa besar dampaknya nanti, nah balik lagi, kita defisiensi apa? Nah, apakah kita defisiensi nanti vitamin apa? Yang kita perlukan ketika kita defisiensi mineral tadi, kalsium juga termasuk mineral ya, Pak ya, zat besi. Ya. Fosfor dan lain sebagainya. Nah, itu balik lagi ke indikasinya apa gitu. Kekurangan vitamin apa dan jenisnya yang mana gitu. Kalau vitamin kita bilang ya, Bu, ya tadi ya. Vitamin ini kita konsumsinya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Biasanya kan lebih gampang diserang oleh virus, bakteri, ya. Bisa nggak sih sebenarnya vitamin ini kita tutupin dengan nutrisi lain kayak karbohidrat atau lemak tadi? Tidak bisa, Pak. Karena protein. Mereka sudah punya masing-masing fungsinya. Mereka kalau kata orang istilahnya mereka sudah punya tupoksi masing-masing dalam tubuh kita. Si karbohidrat di bagian mana? Si protein di bagian mana? Dan tugasnya apa? Dan tugasnya apa? Manfaatnya masing-masing. Semua itu 5 gizi seimbang itu semua itu akan bermanfaat untuk tubuh kita. Dan memang tidak bisa hanya 2 atau 3 terpenuhi. Kelima-limanya harus memang seimbang. Gitu, baik. Jadi kalau seseorang yang kekurangan vitamin ataupun kita bilang mineral, ada nggak sih, Bu, gejala yang bisa kita lihat langsung secara kasat mata kita bilangnya? Kalau untuk secara kasat mata mungkin lebih ke dia sendiri mungkin yang bisa merasakan ya. Seperti yang pernah sebelumnya saya sampaikan, kalau kita kekurangan vitamin A, mungkin hal yang paling krusial yang bisa kita lihat itu mungkin pada gangguan penglihatan, atau mungkin kekurangan vitamin C, mungkin sariawan. Nah, seperti itu, Pak. Atau kekurangan mineral, mungkin kekurangan zat besi. Nah, mungkin kita tidak tahan nih, tidak dalam usia yang produktif seperti ini, tidak bisa gitu berdiri lama-lama gitu. Nah, itu bisa diindikasikan bahwasanya kita kekurangan zat besi, defisiensi zat besi. Nah, seperti itu, Pak. Kalau seseorang kekurangan vitamin D, Bu, vitamin D. Itu ya kan bisa dilihat dari warna kulit atau gimana nggak, Bu? Vitamin D, berarti kalau vitamin D itu lebih ke kalsium ya, Pak ya. Kalsium dan tulang. Nah, mungkin dia sendiri mungkin bisa merasakannya ya. Karena vitamin D ini sendiri kita bisa rasakan langsung dampaknya itu pada tulang. Nah, itu dia. Jadi maksudnya pada tulang ini contohnya seperti apa? Maksudnya sering nyeri. Iya, benar.
sering nyeri, dan pada usia yang belum kita katakan lansia, dia akan lebih mudah untuk mengalami osteoporosis. Dalam jangka waktu yang panjang. Biarpun sebenarnya osteoporosis tadi termasuk salah satu gejala degeneratif. Memang orang-orang yang tua memang akan bakal mengalami yang namanya osteoporosis, tapi bukan di usianya dia. Gitu. Berarti masih maksudnya Ibu masih usia produktif ini di range mungkin 20-an sampai 50 lah gitu 40 Bu ya. Bisa kita Pak, bisa. 40, ini tetapi 40. Yang harusnya masih produktif sudah mengalami gejala ataupun penyakit degeneratif. Seperti itu Bu ya. Berarti poinnya gizi seimbang yang tadi Ibu sampaikan tadi 5. Ini masing-masing sudah ada tugas dan fungsi dalam tubuh. Gimana caranya kita bisa menyuplai agar mereka memiliki tugas yang baik di dalam tubuh. Seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya.